Selama aku kuliah ilmu lingkungan di Belanda dan bikin konten lingkungan di sosial media, ini baru pertama kalinya aku pergi ke tempat pengolahan sampah yang berhasil ubah sampah plastik jadi kaki palsu. Yap, kalian gak salah denger, ini beneran dari sampah plastik jadi kaki palsu buat membantu orang-orang. Bahkan mereka juga memberdayakan para difabel buat kerja di sana. Keren banget gak sih? Halo guys, balik lagi sama gue Jeremy Owen dan sekarang gue lagi ada di Yayasan Kaki Kita Senusantara. Ini dia Yayasan Kaki Kita Senusantara yang ada di Bali Utara, yaitu Buleleng. Tempat yang berhasil ubah sampah plastik jadi kaki palsu. Tapi kali ini gue gak sendirian karena gue pengen nunjukin kehebatan dari YKKS ini ke warga lokal yang bahkan gak tahu tempat ini. Ini dia, sini dong teman gue. Halo, annyeonghaseyo guys. Ya. Ini Cory. Dia orang Buleleng, ya, orang Buleleng asli Bali Utara. Bali Utara. Tapi belum tahu ada tempat ini. Benar. Tempat sekeren ini lo nggak tahu, bro? Gue nggak tahu tempat sekeren ini sih, baru tahu gara-gara dia. Nah, makanya sesekali kita ajak dia buat lihat-lihat tempat kayak gini. Yes. Ini keren banget, dari plastik, dari sampah plastik dijadiin barang-barang kayak furniture, ada meja, ada kursi. Dan yang paling unik itu dia bikin kaki palsu buat orang-orang diabetes. Plastik, keren banget ya. Kali ini aku sama Cory beruntung banget karena kita bisa langsung ketemu dengan founder dari Yayasan Kaki Kita Senusantara, yaitu Bli Adit. Ini adalah founder dari YKKS guys, Yayasan Kaki Kita Senusantara. Iya, betul. Mungkin Bli boleh sedikit cerita-cerita tentang Blinya sendiri, latar belakangnya apa dan tentang YKKS ini. Iya. Ini biar kita berdua belajar, ngerti dan tahu hal baru lah. Iya. Selamat datang di YKKS ya. Sebelumnya saya perkenalkan dulu. Saya Made nama Balinya. Jadi teman-teman bisa panggil saya dengan Adit ya. Biasanya saya familiar dipanggil dengan Adit. Oke. Nah, kisah ceritanya sampai YKKS ini cukup panjang sebetulnya. Gimana tuh? Iya, pertama saya seorang perawat. Oke. Ya, perawat ya. Saya merawat orang luka diabetes. Ada 2 permasalahan yang saya dapat. Pertama, masalah ekonomi mereka. Ya. Saya nggak bisa tarif banyak di sana. Ya, murah-murah sekali kita harus tarif mereka gitu. Dan yang kedua permasalahannya adalah banyak di antara mereka, sekitar 10% dari orang luka diabetes itu berisiko amputasi. Iya. 1/10 ya berarti ya? Iya betul. Jadi dari 10 orang, 1 orang akan berisiko tinggi biasanya mengalami amputasi. Kalau sudah kaki kita terpotong, semuanya terasanya habis semuanya. Ya. Hancur Mereka dunia tidak gitu. bisa bekerja, mereka tidak bisa beraktivitas. Nah ya udah hancur gitu. Tapi sayangnya, biasanya harga kaki palsu itu cukup mahal dan gak semua pasien mampu beli kaki palsu. Nah, dari situlah Bli Adit dan sahabatnya, Bli Beni Aryadi, bangun Yayasan Kaki Kita Senusantara ini. Mereka bareng-bareng bikin inovasi kaki palsu dari sampah botol plastik yang jauh lebih murah dan terjangkau. Yang awalnya itu satu kaki palsu ini bisa 6 jutaan lebih, tapi di sini bisa cuma 1 sampai 1,5 juta aja. Bahkan kadang dikasih secara cuma-cuma untuk mereka yang kurang mampu. Keren banget gak sih? Dan secara pelan-pelan mereka akhirnya kembangin unit usaha pengolahan sampah plastik yang namanya Karva atau Karya Difabel. Prinsipnya itu karya dari difabel untuk difabel. Ya karena para difabel di sini juga diberdayakan supaya dapat dukungan dan kesempatan baru untuk bekerja. Jujur gue sama Cory udah penasaran banget sih cara kerja mereka ngolah sampah plastik jadi barang-barang yang lebih berguna. Langsung aja kita lihat. Itu bahan bakunya. Ini bahan baku. Ya, ini gudang bahan baku kita. Jadi baratnya ya awalnya sampah seperti ini. Oh, sampah Skincare sih ya. Iya. Skincare ya? Ya, Botol-botol ya. krim gitu. Gitu. Terus ada banyak lagi. Kalau boleh tahu Bli ini ngumpulinnya sendiri atau ada dibantu masyarakat sekitar gitu buat ngumpulin? Ya untuk ngumpulin sampah kita ada beberapa jalur ya. Yang pertama membeli langsung dari pengepul. Ya karena kapasitas kita besar gitu. Kita nggak mungkin kumpulin sendiri. Siap. Yang kedua biasanya melalui donasi dari teman-teman penggiat lingkungan ataupun dari rumah tangga sendiri. Ya tahun 2021 kita pernah membuat konsep bahwa teman-teman yang mensupport YKKS itu tidak harus dengan donasi uang, tetapi dengan donasi sampah. Nah, mesin cacah kita kapasitasnya kecil, kita lebih memilih bekerja sama dengan partner kita gitu ya. Karena kalau kita membuat unit pencacahan sendiri, cukup banyak fasilitas yang harus kita siapkan gitu.
Oh jadi biasa dicacahin sama orang Iya. lain. Di sini cacahannya kita seberapa saja gitu. Iya. Ini berarti jadi keping-kepingan kecil kayak gini. Iya, ini yang udah tercacah. Oh, ini yang udah ini tercacah udah di sini. tercacah. Ini yang sudah tercacah. Nah, seperti ini. Ya. Seperti ini yang sudah tercacah. Oh gini. Nah, dari cerita Bli Adit, pengolahan sampah di sini tuh dimulai dari pengumpulan yang biasanya mereka dapat dari pengepul, donasi dari organisasi lingkungan, atau bahkan dari warga sekitar. Ya, sampai saat ini data kita menunjukkan kita udah mengolah sekitar 110 ton 110 ton. dari tahun 2020. Proses selanjutnya bakalan dicacah dan dipanasin di oven yang mesinnya mereka bikin sendiri loh. Memang sederhana sih ya, karena konsepnya adalah dipanaskan. Cuman waktu itu kalau kita beli dengan listrik harganya yang cukup fantastis. Jadi kita buat dengan gas sementara ini, baru di press. Oke, berarti ini pakai gas panasnya itu udah kayak lewat gas LPG biasa gitu. Iya. Oke guys. Ada keunggulan, ada kelebihannya. Oke, gas. Oke ya. Dari sini ke sini di press. Oke. Ngepres ya, di press. Nah, akhirnya setelah di press akan jadi seperti ini. Setelah itu baru dicetak dan dibentuk sesuai dengan desain produk. Ada yang dibuat jadi meja, kursi, kotak tisu, tempat biji kopi, kancing baju, sampai kacamata juga. Dan di tempat workshop ini kalian bisa lihat ada teman-teman difabel yang terampil banget untuk rapihin bentuk olahan sampah plastiknya supaya hasilnya jadi lebih bagus. Yang bikin kita lebih terharu, kita ketemu sama Pascalis, satu-satunya teman difabel yang bisa bikin kaki palsu. Di sini aku dan Cory jadi sadar, ternyata bikin kaki palsu itu nggak gampang karena harus menyesuaikan dengan kaki yang teramputasi supaya posisinya pas dan nyaman digunain. Kaki palsu itu spesifik sekali, Lis ya. Iya, setiap orang Beda-beda. walaupun terpotongnya sama, tetapi hampir selalu berbeda. Oke. Dan dalam membuat kaki palsu ya Pascalis adalah orang yang menggunakan kaki palsu. Iya. Dia bisa merasakan bagaimana teman-teman yang teramputasi Benar-benar. sedihnya, beratnya, psikologisnya bagaimana. Dan Pascalis inilah yang paling bisa untuk urusan dari bikin kerangka sendi, lutut, sampai ngebentuk kaki itu sendiri. Ya kayak dari plat stainless seperti ini. Jadi kurang lebih di sampingnya itu Dipasang-pasang. ya antara di sini sama sininya. Itu, Oh. Di sini kita ganti lutut. Oh. Jadi yang ini yang ke atasnya ini nanti di luar mal yang itu tadi itu nanti dibor di sini. Baru di sama kulit supaya pegang. Nanti ke bawahnya juga ada juga di sini. Jadi di sini ada kayak handset. Bisa ada setelan di sini bisa duduk gitu. Pengganti sendi-sendi gitu ya. Itu yang kita bikin sendiri. Kalau yang import yang kayak tadi itu ada gitu segininya. Iya. Oh gitu. Biasanya untuk bikin satu kaki palsu itu perlu 2 kg sampah plastik guys. Dan di sekitar sini udah ada banyak banget pasien yang tertolong karena kaki palsu buatan Pascalis bareng Yayasan Kaki Kita Senusantara. Akhirnya mereka juga jadi saling support satu sama lain. Salut banget sih sama mereka. Kira-kira nih Bli, kalau misalkan kita semua mau ngebantu, apa aja yang bisa kita lakuin buat yayasan kita? Ya, untuk membantu YKKS itu banyak cara sebetulnya ya. Misalnya kalau teman-teman lebih tertarik dengan produk recycle kami, berarti cara yang gampang adalah membeli produk kami. Bisa beli di mana tuh beli? Lewat Instagram paling gampang. Ya. Yang kedua, jika teman-teman tertarik ikut serta dengan kami untuk mensupport kegiatan sosial kami, terutama untuk membantu orang-orang yang perlu kaki palsu, terus juga perawatan luka diabetes yang seperti teman-teman sudah lihat ya, kita tidak bisa membantu mereka sendiri. Jadi tanpa support teman-teman, program ini tidak akan berjalan dengan maksimal. Kami berharap banyak support dari teman-teman yang ikut membantu, baik dalam bentuk donasi untuk pendanaan kaki palsu atau perawatan luka diabetes, kami sangat terbuka. Sehingga seperti nama yayasan kami ya, Yayasan Kaki Kita gitu ya, bahwa kita itu yayasan ini bukan punya kami, tetapi punya kita sendirilah, kita bersama-sama lah yang sepatutnya untuk memperjuangkan program sosial ini. Seperti itu. Benar. Jadi itu dia perjalanan aku dan Cory di Yayasan Kaki Kita Senusantara. Ternyata sampah bisa diolah jadi barang yang sangat berguna untuk mereka yang membutuhkan.
Kalau ini sih benar-benar berdampak untuk sosial sekaligus juga lingkungan. Semoga makin banyak yang terinspirasi dari yayasan ini ya. Lanjut nanti.